Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri pastinya. Oke guys, apa kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Dan terima kasih buat teman-teman sudah berikan dukungan di channel YouTube ini ya, dengan menekan tombol like, share, subscribe-nya juga dan meninggalkan komen. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah dan rahmatnya pada kita semua. Dan bagi yang belum, jangan lupa yuk ditekan tombol subscribe-nya. Dan juga bagi yang sering di podcast ya, di Spotify ataupun di kanal podcast lah, silakan follow akun My Pod Story by Maulana Nur Sobri. Di situ saya juga sharing juga tentang saham dan berbagai macam artikel atau konten tentang podcast pastinya berkaitan dengan podcast tentunya. Oke, di kesempatan kali ini di seri prediksi saham ya, prediksi saham kali ini kita akan memproyeksikan harga saham PTBA atau lebih gampangnya kita akan menganalisa sebuah saham yaitu PTBA di sini dari sisi sentimen dan juga sisi rasio fundamentalnya gitu. Dan di sini judul yang saya ambil itu tingginya konsumsi batu bara di India ya dan sentimen positifnya buat PTBA gitu. Jadi ini yang judul saya ambil. Jadi tingginya tingkat konsumsi batu bara di India ini menjadi sentimen positif buat PTBA atau tidak gitu. Nah, tapi sih kalau saya sih yakin sih teman-teman bisa menjawabnya ya kan. Dan konten ini saya buat di tanggal 27 Juli 2022 guys pastinya. Oke, dan tentunya disclaimer on. Tapi tetap buat saya harapannya teman-teman bisa menjadi referensi dalam ya memperdalam atau mengasah skill knowledge-nya di saham khususnya pasar modal. Oke, lanjut saja. Tanpa panjang lebar, kita di sini kita mulai dari mana dulu ya enaknya? Oke, dari rasio fundamental dulu ya gitu. Tapi sih kalau kita bicara tentang bicara tentang analisis sentimen ya. Saya pikir teman-teman udah paham, nanti kan saya coba sedikit kupas. Kalau rasio fundamental yang saya gunakan, analisis fundamental yang di sini saya menggunakan platform RHB Trustmart versi smartphone ya guys. Di situ cukup luas, cukup lengkap juga buat saya sih. Sebagai seorang trader atau seorang investor sih buat saya sih cukup komplit sih platform dari RHB Trustmart ini ya. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan coba mereview sejenak mengenai PTBA dari sisi sentimennya atau rasio sentimennya. Oke, di sini saya tinggal mengetik aja. Teman-teman juga perlu, karena PTBA ini kan dia kan apa ya, saham yang berada di bidang batu bara gitu. Jadi teman-teman perlu untuk mengikuti ini perkembangan harga batu baranya guys gitu. Nanti bisa searching aja kok, di sini juga ada ya kan. Nah, di sini saya akan langsung saja masuk ke intinya. Saya nggak akan panjang lebar di seri ini ya, karena saya memang untuk efisiensi teman-teman aja sih gitu. Oke. Oke, jadi berita ini memang dari tanggal 6 Juni bulan kemarin ya, di 2022 tepatnya. Jadi judulnya cukup cukup provokatif sebenarnya ya. Krisis listrik India lambungkan harga batu bara, dan memang faktanya seperti itu ya kan. Karena batu bara ini tingkat konsumsinya tuh tinggi banget gitu guys gitu ya kan. Dan di sini teman-teman bisa tinggal ngetik di Google, nanti akan keluar ya kan. Jadi kalau kita bicara itu bukan berita yang terkini aja ya, tapi juga yang berita kemarin. Kalau kita menganalisis ya, itu juga harus kita perhatikan juga gitu. Oke. Dan sini beritanya Kamis tanggal 2 Juni 2022, India bakal ekspor 11 juta ton batu bara dari Indonesia. Jadi mereka tuh bukan ekspor tapi impor lebih tepatnya ya. Impor ini batu bara 11 juta ton batu bara dari Indonesia guys gitu. Ya kan, jadi benar-benar nih saham batu bara ini benar-benar kali ini tahun ini ya menjadi primadona gitu ya kan. Dan bisa teman perhatikan sini nanti tinggal dilihat aja realisasinya bagaimana dan saham-saham apa saja yang tentunya berkorelasi dengan batu bara ya. Sini ada ITMG, PTBA, Yan juga ya kan, Indi dan juga Bumi tentunya. Ini saham yang apa ya, kalau boleh saya bilang ini favorit buat para scalping tentunya di sini. Oke. Oke, di sini tadi ya kan. Dan saya sempat baca gitu, saya lupa di media mana, tapi intinya sih itu dimulai dari kisaran bulan Juni, Juli, Agustus, bahkan mungkin September kalau nggak salah gitu. Tapi coba kita cari dulu ya beritanya sebentar ya. Mungkin di CNBC ini ada. Oke, nah ini guys. Negara dengan jumlah pasir baik kedua India ini dikabarkan terancam krisis listrik kemungkinan terjadi di Juli sampai Agustus 2022. Tapi tentunya namanya ancaman ya, atau terancam dalam hal ini, mereka tentu dalam sebuah negara tentu sedang mempersiapkan plannya, dan itu saja salah satunya mereka akan mengimpor batu bara dari Indonesia
sebanyak 11 juta ton batu bara gitu guys. Dan tentunya ini sangat berkorelasi atau berpengaruh, berhubungan sangat erat sekali dengan saham-saham yang bergerak di bidang batu bara tentunya ya. Oke, itu sentimennya. Nanti teman-teman tinggal perhatikan aja. Dan satu lagi guys, saya berikan clue-nya. Ingat di akhir tahun ya, mulai dari September, Oktober, November, dan Desember sampai Januari, Februari, itu musim dingin di Eropa. Tentunya tingkat konsumsi batu bara juga akan tinggi. Oke, itu clue-nya. Oke, sekarang kita langsung ke slide-nya. Di sini saya ada RHB Smart versi smartphone. Saya menggunakan rasionya. Kalau teknikalnya, saya ada seri sendiri namanya saham pilihan. Nanti teman-teman bisa perhatikan aja sama apa sih yang cocok untuk 2 mingguan atau 10 harian ke depan. Oke, PTBA atau Bukit Asam di sini. PT Bukit Asam Tbk. BUMN punya ini guys, gitu. Oke, sini ada beberapa rasio ya. Kalau per hari ini, per tanggal 27 Juli 2022, saham ini memang ditutup di harga Rp4.270 per lembarnya, atau naik senilai 4,40% secara persentase atau plus 180 poin dari harga sebelumnya, yaitu Rp4.090 per lembarnya. Oke, di sini ada overview, ada EPS, BV, PER, PBVS, ROE, ROA, dan juga DER-nya tentunya. Tapi saya ingin menggunakan EPS yang ada di sini ya. Ada PER, PBV, ROE, dan DER-nya. Oke, di sini ada EPS, ini juga kita gunakan guys gitu. EPS-nya saham ini per tanggal 27 Juli 2022 ini berada di level 790,02. Ya, 790,02 kali. Dan price earning ratio-nya itu sekisaran 5,40 kali. Cukup relevan. Ingat, kita memilih rasio PER itu range-nya dari 1 sampai 13, toleransi sampai 15, dan tidak lebih dari rasio si industrinya tentunya guys. Oke. Dan juga ada BVS di sini senilai 1,87 kali. Ini menarik. Range yang kita pilih dari 1 sampai 2 guys. Jangan lupa itu. ROE-nya juga 34,60%. Tentunya kita semakin tinggi ROE itu semakin bagus ya, apalagi kalau dia bisa sama atau bahkan di atas si industrinya. Artinya apa? Kalau seperti itu, si emiten ini dalam return on equity-nya itu lebih tinggi dibandingkan perusahaan sejenisnya di industrinya. Seperti itu guys. Oke, ROA-nya juga oke. DER-nya ini dari rasio utangnya ya guys ya di sini. Oke. Prinsipnya sama sih gitu. Di sini kita akan menggunakan fitur arrow ya. Fitur arrow di sini ini yang saya sukai. Di sini ada value analyzer di sini ya. Teman-teman, sebenarnya sih saya ingin posting itu di hari kemarin ya, di tanggal 26 Juli, tapi karena tidak muncul sih saat itu, mungkin ada gangguan mungkin ya dari servernya atau masih update gitu ya. Tapi sekarang udah update sehingga saya bisa buat konten ini. Oke, ada PEG analisis. Di sini nilainya under value. Kenapa? Karena PEG rasionya itu 0,34 kali. Ya, jadi itu yang menyebabkan kenapa saham ini masih under value. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci di materi atau konten tersendiri tentang rasio PEG itu seperti apa. Oke, tapi intinya 0,34 itu under value, dan biasanya rasio PEG itu dikatakan mahal kalau di atas 1. Ups, ternyata saya keceplosan. Oke, lanjut saja. Fair value estimation dan juga industrial value estimation. Oke, di sini ada fair value estimation. Artinya sebenarnya sih kalau divaluasi ya secara fair value-nya, saham PTBA ini berada di kisaran harga Rp6.370,49 per lembarnya gitu. Tapi kalau secara industrialnya ya, valuasinya harganya itu diestimasikan kisaran Rp4.480,53 per lembarnya guys gitu. Tapi kalau berhitungan kita berapa sih seharusnya PTBA ini dalam waktu dekat gitu. Oke. Per melawan industrinya. Oke, PER-nya udah jelas ini di bawah ini ya, di bawah industrinya. PER industrinya 7,42. Baik yang ada di sisi ini ataupun di sisi fundamental, di sini 5,40 PER-nya, dan di sini memang 5,10 kali. Itu masih jauh di bawah PER industrinya. Oke, dan juga ada BBVS di sini juga. Di sini kalau BBVS-nya 1,87, ini sama aja sih. BBV-nya di sini 1,77 kali. Artinya masih layak untuk kita perhatikan atau kita cermati, terutama bagi para investor tentunya. Oke, dan ini juga masih di bawah PBV si industrinya ya, 2,83 kali si industrinya ini. Jadi masih di bawah lah. ROE emiten melawan ROE industrinya. Oke, ROE emiten terhadap ROE industrinya. Di sini masih 34,60 kali ya, sama ya di sini dengan yang ada di fundamentalnya ya. Terhadap ROE industri itu 13,47% guys di sini. Ini juga masih layak karena apa? Ternyata ini si PTBA ini secara return on equity itu di atas return on equity ratio industrinya. Jadi ini masih sangat layak untuk kita
cermati atau kita koleksi ya, disclaimer on tentunya. Dare emittent versus industrial. Oke, di sini 0,47 kali dibanding 0,59. Ini juga masih di bawah jauh ya. Yang penting selama dare-nya ini di bawah dare emittent itu di bawah dare industrinya, rasio industrinya itu masih aman lah menurut saya. Kalau bisa sih jangan sampai di atasnya ya, karena berarti rasio utangnya kan tergolong tinggi ya guys ya. Oke lanjut. Jadi berapa sih proyeksi harga saham PTBA dengan IPS 790,02? Mari kita hitung, kita kalkulasikan, dan ternyata harga saham PTBA kita proyeksikan itu di kisaran harga Rp4.771,72 per lembarnya guys. Oke. Jadi estimasinya harga saham PTBA ini kalau berdasarkan hitung-hitungan saya atau analisa saya di sini yaitu Rp4.771,72 per lembarnya. Beda dengan yang diestimasikan di sini ya, industrial value estimasinya kan Rp4.480,53 per lembarnya. Selisih ya kisaran selisih Rp300 sampai Rp400 lah. But it's okay, namanya juga analisa. Semua kembali ke teman-teman mana yang mau teman-teman gunakan ya, tapi dia disclaimer on. Dan sekali lagi saya sarankan teman-teman tetap untuk berkomunikasi dengan para praktisi yang ada di pasar modal terutama saham itu tentunya. Dan saham ini kan sudah naik beberapa hari ya. Jadi kalau mau masuk gimana Mas? Apakah cocok atau enggak? Kalau saya perhatikan sih teman-teman tetap saya sarankan untuk melihat sisi teknikalnya juga. Tapi kalau bagi teman-teman teman-teman investor mungkin karena targetnya value atau nilainya bisa saja sih masuk kapan aja no problem selama harganya masih di bawah harga ini ya. Tapi waktu juga menentukan ya, maksudnya gini, kalau teman-teman masuk jadi harga murah kenapa enggak gitu. Sekarang kan udah ini, tapi intinya sih ada peluang harga saham PTBA ini ke Rp4.771,72 per lembarnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke guys, itu saja di seri prediksi saham dan proyeksi harga saham PTBA di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya, mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan juga rajin mencuci tangan. Serta jangan lupa juga saya sarankan bagi yang belum vaksin booster, yuk segera vaksin boosternya. Oke. Dan buat teman-teman yang ingin membuka akun di RHB Sekuritas ya dengan platform RHB Transmart, nanti bisa kontak WA saya, sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, atau juga bisa mengikuti petunjuk yang sudah saya juga cantumkan di kolom deskripsi. Oke, silakan chat saya kalau memang ada pertanyaan atau apa. Saya akan sangat terbuka sekali untuk kita bisa diskusikan. Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, subscribe-nya, dan juga tentunya menekan tombol follow di podcast My Story by Maulana Nur Sobri. Oke guys, happy trading and happy investing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. See ya.